RTV, kalau dilihat dari luar seperti kelenteng, tapi bukan, karena kali ini saya akan mengajak sahabat untuk berwisata religi ke salah satu masjid bersejarah yang terletak di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Masjid ini namanya Masjid Lauce yang punya nuansa infrastruktur yang menarik dan khas dengan kentalnya budaya Tionghoa. Seperti apa cerita sejarah di baliknya dan apa yang membuat para Muslim di Indonesia tertarik untuk ke sini? Yuk kita lihat penelusurannya. Kalau biasanya masjid bercat putih megah dengan kaligrafi Arab, tapi nggak demikian dengan masjid satu ini. Masjid ini menarik perhatian karena warna cat merah kuning, lampion, hingga aksara Mandarin bergaya Tiongkok. Ya, masjid yang sudah berdiri selama 30 tahun ini memang didirikan oleh keturunan Tionghoa melalui Yayasan Haji Karim Oi, yaitu Abdul Karim Oi Cheng Hien. Sosok Karim Oi dikenal sebagai pebisnis sukses, pejuang kemerdekaan, hingga tokoh agama sekaligus mu'alaf keturunan Tionghoa. Berdiri di tengah kawasan pecinan, Masjid Lauce juga dikenal sebagai Masjid Pembauran. Kenapa begitu ya? Masjid Lauce ini, pengurus-pengurus atau pendiri-pendiri Masjid Lauce itu punya misi lah gitu ya. Ingin memberikan sumbangsi pada bangsa Indonesia ini, bagaimana cara menuntaskan masalah pembauran di Indonesia kan. Masalah pembauran di Indonesia ini masih sangat sensitif lah gitu ya. Dalam hal ini boleh kita mungkin istilah namanya pri dan non pri ya. Non prinya itu dari kalangan Tionghoa. Itu masih hubungannya sepertinya masih ada jarak hubungannya dan masih perlu dijembatani. Nah, sehingga kita hadir di sini dan mereka itu tadi menjembatani untuk pembauran tadi ya. Kini Masjid Lauce kian dikenal hingga mancanegara sebagai tempat ibadah yang memperkenalkan Islam dengan budaya Tionghoa. Tak heran, sebanyak 2.000 orang dari berbagai belahan dunia memutuskan memeluk agama Islam di sini dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kebetulan juga saya mengalami satu hal-hal yang sangat-sangat berkaitan dengan Islam. Akhirnya saya memutuskan untuk ke masjid ini, Masjid Yayasan Haji Karim Oi atau Masjid Lauce. Kemudian saya bersyahadat di sini. Ini kan udah bagian dari qadar-nya Allah gitu kan. Dan iya, jadi kalau dikatakan penasaran pernah lihat, iya. Lalu Allahu alam apa rencananya sehingga akhirnya kaki ini dilangkahkan ke sini dan berproses gitu. Ya. Ya, alhamdulillah. Dan selain di Jakarta, Masjid Lauce juga terdapat di kota lain loh sahabat. Di antaranya kota Cirebon dan Bandung. Tujuan utamanya tentu menjadi pemersatu sekaligus menjadi bukti penyebaran Muslim Tionghoa di tanah air. Dari Jakarta, Olivia Ferrari dan Nathanael Pakpahan, RTV. Halo, selamat pagi sahabat RTV, bagaimana kabar kamu? Ayo yang sudah bersiap-siap, jangan malas walaupun cuaca di luar ini agak-agak, ini makin mager nih kayaknya. Iya, cuaca mendukung ya dari kemarin itu kalau di daerah saya Bekasi, ini sudah mulai hujan. Betul, tapi juga perjalanan ke sini lumayan nih, jadi walaupun akhir pekan cuacanya begini, tetap semangat ya. Betul. Untuk mulai aktivitas. Dan kami juga sudah hadir menyiapkan sejumlah informasi pilihan untuk kamu saksikan di pagi hari ini. Langsung saja bersama saya Ahmad Topan. Dan saya Retno Ayu. Sahabat RTV dan juga Topan nih, sarapan aja saya belum sempet nih tadi pagi nih. Apalagi sekarang udah kepikiran untuk apa ya makan siang nanti enaknya. Kebiasaan memang, kebanyakan orang-orang di kota-kota besar baru datang ke kantor udah nanya, makan siang apa nih kita gitu ya. Nah, gak usah bingung sahabat RTV dan juga Retno, karena ini ada rekomendasi kuliner unik dari Banjarnegara. Namanya ikan kriuk. Penasaran nggak? Kayak apa tuh? Langsung kita lihat liputannya. Buat kamu sahabat RTV yang hari ini beraktivitas dari pagi sampai sore, nanti jangan lupa makan siang ya.
Nah, kalau melintas di kota Banjarnegara, Jawa Tengah, jangan lupa sama sajian khas yang satu ini nih, ikan kali serayu goreng garing. Ikan yang kaya akan protein ini biasanya digoreng kering sehingga renyah saat disantap dan disajikan bersama nasi panas, sambal, dan lalapan. Belum lagi minuman segar yang dijadiin penutup. Dijamin kenyang deh. Kalau sahabat mau cobain, bisa banget kok singgah di rumah makan yang terletak di Jalan Nasional Banjarnegara Semarang ini, tepatnya di Desa Perigi. Lihat aja tuh abang-abang ini, nggak berhenti ngunyah dan nambah. Ini ikan kali ya, jadi ikan kali mungkin untuk rasanya itu gurih, sangat enak, apalagi ini dikombinasikan dengan sambal hijau dan lalapan. Delicious, enak banget. Gurih, renyah, tempatnya nyaman di sini, sejuk. Tadi dikombinasi sama minumannya apa nih? Sama dawet ayu. Makan minuman khas ini ya? Iya. Selain lezatnya makanan yang dijual, hawa alam pedesaan di sini membuat suasana makan makin nikmat loh sahabat. Wah, pantas aja ya pengunjungnya terus berdatangan. Yang kita jual di sini itu ikan kali dari Sungai Serayu. Itu perbedaannya karena airnya dari air arusnya deras, jadi ikannya lebih gurih, Mas. Oh, biasanya dikombinasinya sama sambal apa sih? Sambal bawang. Sambal bawang. Ya. Oke. Harga ikan kali serayu yang super kriuk ini cuma Rp25.000 per ons dan bisa dinikmati oleh 2 orang. Tapi kalau makannya rame-rame juga masih terjangkau banget kok sahabat. Malah lebih ringan bayarnya kalau patungan. Hehehe. Jadi jangan lupa mampir ya. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Hendra, RTV. Wah, benar-benar membagikan selera makan ya, lihat tadi. Nah, ngomongin soal makan, ini nggak lengkap rasanya kalau kita nggak bahas soal uji coba makan siang gratis, yakni program utama dari Prabowo Gibran. Nah ini, tapi kali ini nih ada yang agak beda nih. Kalau beberapa hari ini uji coba digelar di sekolah yang mudah dijangkau, tapi sekarang mulai masuk ke pedalaman hingga SD-SD terpencil. Sejumlah anggota kepolisian dari Polresta Cirebon, Jawa Barat ini sedang menempuh perjalanan ke wilayah Pagar Gunung, Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Medan jalan yang berbatu dan berliku, serta melintasi hutan, mereka lalui demi menjangkau sekolah terpencil di wilayah Pagar Gunung. Bukan tanpa tujuan, setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, mereka tiba di SD Negeri 3 Cipanas untuk melakukan uji coba makan bergizi gratis. Para siswa sudah menunggu dengan antusias demi mendapatkan makanan bergizi gratis. Malum saja, karena sekolah ini jarang tersentuh karena lokasinya yang terpencil dari Kabupaten Cirebon. Ini merupakan kolaborasi kami, Pemda bersama Polresta Cirebon untuk menyemangati anak-anak kita yang berada di perbatasan, karena ini adalah SDN yang paling ujung ya, berbatasan dengan Kabupaten Majalengka. Dengan wajah sumringah, anak-anak ini semangat menyantap menu nasi, daging teriyaki, telur, sayur sawi, buah jeruk, dan susu dari pemerintah kabupaten dan Polresta Cirebon. Terus? Oh, baru pertama kali. Tapi rasanya gimana? Senang? Senang. Uji coba makanan bergizi gratis juga dilakukan Polres Cimahi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkopimda Kabupaten Bandung Barat di SD Negeri 3 Cipata, Kampung Kebon Kelapa, Kabupaten Bandung Barat. Sekolah ini juga merupakan sekolah terpencil di Kabupaten Bandung Barat. Usai dibagikan, para siswa menikmati hidangan bergizi gratis ini. Enak nggak? Tiap hari. Para orang tua pun menyambut baik program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto ini.
karena menghemat uang jajan bagi buah hati mereka. Harusnya kok bisa mengurangi, karena kan dapat dari sekolah gitu kan. Jadi dia sendiri masih di standar minimum masih 5.000 ya, untuk sampai pulang sekolah. Dan kandungan gizi dari makanan yang disantap para siswa ini sudah sesuai untuk usia anak-anak karena melibatkan ahli gizi. Pada saat makanan ini nanti diproses, kemudian dilihat oleh ahli gizi, kemudian ditakar ini berapa jumlahnya, berapa miligramnya, nanti terus disiapkan. Karena jangan sampai juga mereka kelebihan kalori nantinya. Diharapkan uji coba ini akan menjangkau sekolah-sekolah yang berlokasi di pelosok Kabupaten Bandung Barat. Uji coba ini masih menggunakan anggaran pemerintah daerah karena realisasi program makanan bergizi gratis ini akan menggunakan APBN pada tahun 2025 mendatang. Dari Cirebon dan Bandung Barat, Jawa Barat, Bayu Rohman, Abdurrahman, RTV. Sebelum bertugas, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih akan digembleng ala militer di Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Dan ini ada yang unik nih ya, dikarenakan banyak yang belum pernah naik pesawat Hercules, ini anggota kabinet banyak yang tegang saat pesawat akan mendarat. Mari kita lihat. Wah, anggota kabinet pada posting tas, koper, hingga baju tentara nih. Sudah siap pembekalan kayaknya. Beberapa anggota Kabinet Merah Putih yang dibentuk Presiden Prabowo menunjukkan persiapan saat mereka akan berangkat menuju pembekalan di Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Sebelum terbang, mereka pada selfie dulu buat mengabadikan kebersamaan ya, sahabat. Pas terbang, baru deh kelihatan tegangnya. Terutama yang baru sekali naik pesawat Hercules milik TNI. Walaupun tegang, tapi rombongan menteri, wakil menteri, kepala badan, utusan khusus, dan staf khusus ini tetap bisa menikmati penerbangan. Buktinya masih tetap bisa selfie-selfie dan berbincang saat penerbangan. Ketegangan pun cair begitu pesawat mendarat di Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta. Rombongan anggota kabinet pun melanjutkan perjalanan menuju Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Pasukan Taruna TNI menyambut rombongan sesampainya di Gunung Tidar. Dan setelah beristirahat sejenak, para anggota kabinet memasuki tendanya masing-masing. Dari unggahan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, terlihat fasilitas tenda anggota kabinet. Cukup representatif ya sahabat sepertinya. Lengkap dengan pendingin udara dan televisi LCD, mirip kamar hotel. Retret Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang ini akan berlangsung hingga hari Minggu 27 Oktober ya sahabat. Harapannya setelah acara ini, anggota kabinet akan bisa bekerja sama dan berkoordinasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Nah ternyata nih Retno ya, ada yang beda cara pembekalan Presiden Prabowo kepada para pembantunya. Iya, para menteri dan wamen di Kabinet Merah Putih ini akan digembleng ala militer di Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah selama 3 hari. Ribuan aparat TNI membentuk barikade untuk membatasi gerak warga di Magelang, Jawa Tengah yang sudah berkerumun di depan Akademi Militer Magelang untuk menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto Kamis malam. Saat iring-iringan kendaraan patroli pengawalan tiba, Presiden Prabowo disambut riuh warga. Seperti diketahui, kedatangan Presiden Prabowo ke Akademi Militer adalah untuk memimpin langsung retret Kabinet Merah Putih dan sekaligus menggembleng para pembantunya di kabinet, baik para menteri, wakil menteri, maupun utusan khusus dan staf khusus Presiden. Agenda retret ini sebelumnya diklaim Prabowo bukan militerisme, melainkan sebuah momen bagi seluruh jajaran kabinet untuk saling mengenal, sekaligus mendapatkan sejumlah materi penting termasuk pencegahan korupsi. Setelah memasuki areal Akademi Militer, acara Presiden Prabowo bersama jajaran kabinet berlangsung tertutup. Dari Magelang, Jawa Tengah, Sekara Rasati, RTV. Dari informasi lainnya, Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan yang dituduh menganiaya anak anggota polisi menjalani sidang perdananya. Ya, ini di luar ruang sidang, ribuan massa turun ke jalan berunjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Andolo untuk memberi dukungan bagi Supriyani.
Ribuan orang yang terdiri dari guru honorer dan ASN berkumpul di depan Pengadilan Negeri Andolo Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara Rabu kemarin. Guru-guru yang berasal dari 17 kabupaten dan kota se-Sulawesi Tenggara ini hadir dengan kendaraan masing-masing untuk berunjuk rasa damai sekaligus memberikan dukungan bagi Supriyani. Supriyani merupakan guru honorer di SD Negeri 4 Baito yang menjalani sidang perdananya terkait kasus tindak kekerasan pada muridnya yang merupakan anak seorang anggota polisi. Saat sidang berlangsung, para guru yang ada di luar gedung bergantian berorasi menuntut penjelasan atas kejanggalan penuntutan Supriyani atas kasus yang menimpanya. Sidang perdana berisi pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Dalam dakwaannya, jaksa menyatakan bahwa Supriyani melakukan kekerasan terhadap CD yang berusia 8 tahun pada 24 April 2024. Kekerasan dilakukan dengan cara memukul memakai gagang sapu. Dalam kasus ini, jaksa mendakwa Supriyani dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 351 KUH Pidana dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun. Usai sidang pembacaan dakwaan, pihak Supriyani tetap membantah melakukan aksi kekerasan. Kuasa hukumnya bahkan mengatakan pengakuan yang klaim pihak orang tua murid merupakan jebakan. Perlindungan anak iya, tetapi fakta kejadian sampai yang didakwakan itu tidak sesuai, dan kami pun akan hadirkan nanti saksi. Dijebak sebenarnya, karena disuruh minta maaf ke rumah orang tua korban, yang kebetulan ini anak orang tuanya itu polisi, oknum polisi. Sidang akan berlanjut pekan depan dengan pembacaan eksepsi. Kasus dugaan kekerasan pada anak ini viral setelah Supriyani ditahan di Lapas Wanita Kendari selama seminggu. Persatuan Guru berunjuk rasa dan menyuruhkan mogok belajar menolak penahanan ini. Setelah viral, kasus ini mendapat perhatian hingga tingkat nasional. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Andi Ramayana, RTV. Ya, selanjutnya ini masih terkait dengan meja hijau. 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya ditahan selama 14 hari karena diduga menerima suap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Uang senilai miliaran rupiah telah disita Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebagai barang bukti dari ketiga oknum hakim dan 1 orang pengacara Ronald Tanur. Oh, ini nih sahabat, 3 hakim yang lagi ramai dibahas. Ada Erin Tuah Damanik, Mangapul, serta Heru Hanindyo. Ketiganya udah pakai rompi tahanan dan tangannya diborgol nih. Mereka diduga telah menerima suap atau gratifikasi vonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Terdakwa kasus penganiayaan kekasihnya sendiri, Dini Sera Afrianti, hingga meninggal dunia. Atas dugaan tersebut, ketiga oknum hakim ini resmi ditahan selama 14 hari di Rutan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Petugasnya sampai sekarang masih ditempatkan di tempat kami di sini. Tapi sudah ada permintaan untuk dibawa ke Jakarta, Bu? Dari Kejaksaan? Untuk petunjuk dari Kejaksaan kan secara lisan kemudian terbit surat perintah dari penahanan dari tim penyidik oleh Ajang Pinsus. Dan ini hari ini masih berlanjut pemeriksaan lantai 5 masih 3 orang itu. Sementara Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah menyita barang bukti berupa uang miliaran rupiah dari 3 oknum hakim, yakni Erin Tuah Damanik, Mangapul, serta Heru Hanindyo, dan seorang pengacara bernama Lita Rahmat yang merupakan pengacara Gregorius Ronald Tanur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV. Sementara itu, Mahkamah Agung telah membatalkan vonis bebas Gregorius Ronald Tanur, terdakwa penganiayaan Dini Sera Afrianti hingga meninggal dunia. Ya, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur masih menunggu salinan putusan dari Mahkamah Agung untuk bisa melakukan eksekusi terhadap Ronald Tanur. Mahkamah Agung resmi membatalkan vonis bebas untuk Gregorius Ronald Tanur, terdakwa penganiayaan hingga menyebabkan korban Dini Sera Afrianti meninggal dunia, dan dinyatakan Ronald Tanur ditahan 5 tahun penjara. Atas putusan Mahkamah Agung tersebut, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur meyakini Ronald Tanur memang bersalah. Kejati Jawa Timur akan menunggu salinan putusan kasasi dari Mahkamah Agung tersebut untuk melakukan eksekusi terhadap Ronald Tanur. Kejati Jati memastikan jika pencekalan sudah dilakukan oleh pihak kejaksaan berkoordinasi dengan pihak imigrasi yang berlaku selama 6 bulan. Nanti kita bayarkan kepada
seperti apa. Tentu kalau memang sudah sampai kasasi kan, kecuali kalau ada novo bisa ke KPK. Nanti bagaimana itu sebut pidana jelas pada saat ada pengajuan upaya hukum tidak akan mengalami eksekusi. Kejati Jatim juga memastikan jika Gregorius Ronald Tanur masih berada di Indonesia. Meski terdeteksi pernah sekali ke luar negeri sebelum dilakukan pencekalan, namun Ronald diakui sudah kembali ke Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV.